teman-teman semua. Jadi di sini aku mau sharing nih tentang materi-materi yang pernah aku pelajari waktu sekolah dulu. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang spektrofotometri. Kita mulai aja ya dari pengertiannya dulu nih. Nah, spektrofotometri ini merupakan suatu metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran penyerapan atau absorbansi radiasi gelombang elektromagnetik oleh suatu senyawa atau sampel. Nah, analisis kualitatif itu kan merupakan analisis identifikasi atau analisis untuk mengetahui senyawa apa sih yang terkandung dalam suatu sampel. Kemudian selanjutnya untuk analisis kuantitatif itu merupakan analisis untuk mengetahui berapa sih kadar senyawa yang ada di dalam suatu sampel. Berapa sih konsentrasi suatu senyawa yang ada di dalam suatu sampel. Nah, untuk kedua analisis ini, salah satunya kita bisa pakai metode spektrofotometri. Untuk spektrofotometri ini, alat yang digunakannya adalah alat spektrofotometer. Nanti kita akan bahas juga tentang alat spektrofotometer, tapi sekarang kita bahas dulu nih tentang prinsip dari metode ini. Prinsip dari metode ini itu berdasarkan hukum Lambert-Beer. Nah, hukum ini itu menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik ketika dilewatkan pada suatu sampel, maka akan ada yang diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Radiasi gelombang elektromagnetik yang diserap atau kita sebut absorbansi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Hukum ini juga dapat dituliskan dalam rumus A sama dengan A kali B kali C, di mana A merupakan absorbansi, A kecil merupakan absorptivitas molar, B merupakan tebal wadah atau kuvet, dan C merupakan konsentrasi. Absorptivitas molar dan tebal wadah atau kuvet bisa kita abaikan karena bisa dianggap sama untuk setiap metodenya atau untuk setiap senyawa yang kita analisis, sehingga kita bisa dapatkan bahwa A itu sama dengan C, atau absorbansi itu akan sama dengan konsentrasi, atau absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Artinya ketika absorbansi itu meningkat, maka konsentrasi juga meningkat, dan ketika konsentrasi menurun, maka nilai absorbansi juga akan menurun. Nah, untuk jenis-jenis dari alat spektrofotometer, diantaranya yang pertama itu ada spektrofotometer UV visible, kemudian ada spektrofotometer serapan atom atau atomic absorption spectrophotometry, kemudian ada Fourier transform infrared atau FTIR, atau biasa disebut juga spektrofotometer inframerah. Kemudian ada spektrofotometer massa, dan ada nuclear magnetic resonance atau NMR. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai alat spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer UV visible ini merupakan alat dengan teknik pengukuran pada daerah ultraviolet dan daerah visible. Daerah ultraviolet itu merupakan daerah dengan panjang gelombang 200 sampai dengan 400 nanometer. Daerah ini digunakan untuk analisis sampel atau senyawa-senyawa yang tidak berwarna. Kemudian daerah visible itu daerah pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Ini merupakan daerah yang kita gunakan untuk analisis senyawa-senyawa yang berwarna atau sampel-sampel yang berwarna. Jadi ketika kita akan menguji suatu sampel, kita bisa lihat dulu sampel itu berwarna atau tidak. Ketika sampel itu berwarna, maka pengujian kita lakukan pada daerah visible. Tapi ketika sampel itu tidak berwarna, maka pengujian
kita lakukan pada daerah ultraviolet atau daerah UV. Alat ini mengukur radiasi gelombang elektromagnetik yang diserap oleh suatu sampel dalam bentuk kelautan. Kemudian wadah untuk menyimpan sampel pada alat ini disebut kuvette. Selanjutnya, mengenai komponen dan prinsip kerja alat, dapat kita lihat pada gambar. Alat ini terdiri dari 3-4 komponen utama. Yang pertama, itu ada sumber cahaya, kemudian yang kedua ada monokromator. Monokromator ini terdiri dari slit atau pintu masuk, kemudian ada pendispersi atau penyebar cahaya, dan ada slit atau pintu keluar. Monokromator ini berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Kemudian cahaya monokromatis ini akan dilewatkan pada sampel yang disimpan dalam kuvette. Nah, sampel tersebut akan menyerap cahaya dan akan meneruskan cahaya, di mana cahaya yang diteruskan ini akan ditangkap oleh detektor, kemudian diproses, dan ditampilkan sebagai absorbansi. Absorbansi inilah yang selanjutnya kita gunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Jenis sampel yang dapat kita analisis dengan metode ini adalah sampel-sampel yang memiliki gugus kromofor ditandai oleh warna merah dan gugus auxokrom yang ditandai oleh warna biru. Gugus kromofor ini merupakan struktur ikatan rangkap yang terkonjugasi atau selang-seling. Kita bisa lihat pada gambar, di sini terdapat gugus yang memiliki ikatan rangkap berselang-seling dengan ikatan tidak rangkap. Gugus inilah yang disebut dengan gugus kromofor. Dan ada juga gugus auxokrom, yaitu gugus jenuh dengan elektron tidak terikat atau elektron bebas. Ketika suatu sampel itu memiliki gugus kromofor dan gugus auxokrom, maka sampel tersebut dapat menyerap gelombang elektromagnetik dan dapat dianalisis oleh spektrofotometer UV visible. Selanjutnya, untuk aspek kualitatif dan kuantitatif dari alat ini, pertama aspek kualitatif dari alat ini adalah panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang dengan absorbansi paling maksimum. Kemudian untuk aspek kuantitatif dari alat ini adalah absorbansi yang berbanding lurus dengan konsentrasi sehingga dapat dibuat menjadi kurva regresi linier, yaitu antara X sama dengan konsentrasi dan Y sama dengan absorbansi. Ketika kita mengetahui absorbansi, maka kita dapat mengetahui konsentrasi. Jadi ketika kita melakukan analisis kualitatif, yang kita perhatikan adalah nilai panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang yang memiliki absorbansi paling maksimum. Setiap senyawa akan memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda, sehingga dapat kita jadikan sebagai aspek kualitatif. Dan untuk aspek kuantitatif, nantinya kita dapat membuat kurva regresi linier yang memanfaatkan sifat konsentrasi yang akan berbanding lurus dengan absorbansi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas atau kita akan review alat spektrofotometer secara langsung dengan